Ini ikam bulik jadi bulik ada? Ulun tahun ini kada bulik kai. Nah kenapa tuh? Soalnya ulun tuh ini apa hendak menuntungakan skripsi ulun lawan misalnya wasit kan mama abah kesini nah ke Solo kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kita bersama dengan Siti Aulia. Baik, mungkin itu saja untuk mengenai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari komentar tersebut. Sekarang kita lanjut aja dah. Boleh? Gimana nih? Kita kan satu provinsi ya, satu tempat Kalimantan juga. Selatan. Nah, gimana pulang? Untuk tahun ini, Masya Allah dan Alhamdulillah tidak pulang. Ini selaku perantauan, kalau kata tidak pulang itu sebenarnya sedih tuh. Ya sedih banget sih sebenarnya, tapi bisa ketawa ya. Sebenarnya saya itu ini Kak, ke Solo itu dulu di 2020 bulan Juni. Habis kan corona Maret balik kan nih ke Kalimantan. Pada balik juga kan semuanya nih, ke Alpi juga. Tapi qadarullahnya itu saya kan sebelumnya ngontrak. Nah, kontrakan itu udah habis di bulan Juni itu. Jadi makanya Juni harus terbang ke Solo lagi, ngurus pemindahan dan sebagainya. Ya sampai sekarang di Solo. Terus lebaran ini insya Allah mau ngerasain lebaran di Solo. Aduh, ini selaku perantauan saya masih nggak kuat sebenarnya. Jadi saya masih ngebet pengen balik gitu Pak. Sebenarnya juga sih. Tapi ya mau gimana, pengen cepetin selesai juga. Jadi biar orang tua aja nanti yang tinggal kesini, nggak usah pulang dulu. Kalau enggak nanti saya aja titipin salam kepada keluarga gitu. Ya boleh banget, karena Kak Alfi ini juga sebenarnya kayak masih ada hubungan keluarga ya dengan saya gitu. Tapi nggak tahu dalam tingkatan apa, sejauh apa, karena keluarga juga banyak ya Kak ya. Gitu. Sebenarnya kemarin kita juga mau buat konten lagi sih. Boleh banget, bikin aja lagi. Sekalian aja nih, apa? terkait dengan bahasa kita. Oh, bahasa Banjar? Ya, sebenarnya itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mengenai Kak, gimana sih sebenarnya bahasa Banjar? Kak, apa sih bahasa kakak gitu, biasanya kayak gitu. Bahasa Banjar kita ya? Nah, sekalian di sini kita itu mempraktekkan. Bahas apa dulu nih dengan kita bahasa Banjar? Bahasa Banjar biasa, seperti yang di kampung-kampung ya gitu. Oke. Tapi ini kira-kira masih ingat gak bahasa Banjar nih? Campur-campur sih Kak, soalnya kan satu ya, lingkungan aku itu di psikologi itu tuh sedikit banget yang orang Banjar. Terus aku tuh juga nggak ada teman deket yang orang Banjar, karena yang dari Kalsel tuh aku sendiri. Nah jadi terbiasa bahasa Indonesia kan. Tapi insya Allah kalau udah ada temennya, coba kita ngomong bahasa Banjar. Sebelum itu kita sebenarnya saya juga mau bercerita nih. Apa Kak? Jadi sebelumnya itu kan saya datang ke Jawa, itu sebenarnya saya belum bisa bahasa Indonesia. Sama, aku juga. Nah, itu kan. Aku juga, bener. Terus apa yang diingat-ingat dengan bahasa Indonesia itu? Kok bisa bahasa Indonesia? Maksudnya itu pada waktu itu kenapa susah bahasa Indonesia gitu? Ya, habis itu belajar jadi bisa bahasa Indonesia gimana caranya? Ya yang pertama kebiasaan ya, karena kan perilaku dan sebagainya itu kan sebenarnya terbiasa. Nah awalnya itu Kak, dulu itu teman-temanku tuh selalu ketawa kalau aku ngomong bahasa Indonesia. Kenapa? Karena rata-rata ya, tapi saya ini mungkin yang orang yang saya kenal ya dari beberapa lingkungan itu kalau ngomong bahasa Indonesia dari orang Banjar itu kebalik-balik ya Kak, bener nggak? Kalian juga ngerasain nggak? Kok nama bahasamu agak aneh sih, kebalik-balik, betul? Iya, kayak bahasa Indonesia tuh kok nggak sesuai, kayak nggak enak didengar gitu ya. Iya, apalagi yang saya ingat banget itu terkait ST. Nah, ya di sini es teh ya, es dulu ya baru teh gitu kan ngomongnya. Mbak pesan es teh gitu. Sedangkan kita di Banjar, ya mungkin teman-teman yang di Banjar masih juga ngeh ya terkait ini. Kalau kita teh es ya Kak, teh es. Jadi spontan gitu ngomongnya, Bu nasi ini sama telur terus teh es gitu. Terus nanti penjualnya tuh kayak gini, teh es teh Mbak, yang benar kayak gitu. Itu inget banget awal-awal. Jadi bahkan saya tuh kan 1 minggu tuh nggak bisa pakai bahasa Indonesia.
Tapi kalau Kalbi tuh nggak bisa sama sekali. Oh. Saya ngelapor sama kakak, kak saya nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Abis itu dibilang gampang katanya, nanti paling 1 minggu juga udah bisa. Udah beradaptasi. Dan saya ingat-ingat, saya belajar bahasa Indonesia itu mengingat-ingat bahasa televisi. Oh, televisi. Iya. Seperti gimana Jadi contohnya? kan televisi itu bahasanya enggak, saya enggak bisa. Oh. Nah sampai sekarang saya tidak itu saya ganti enggak. Saya nggak bisa, saya nggak ikut. Nah itu kan biasanya bahasa-bahasa di televisi itu. Oh, kalau kakak lebih ke sana ya. Kalau aku karena teman-teman sih juga kayak udah jawab Hubungan, tidak ya. itu dengan enggak, jadi juga ikut-ikut enggak gitu. Sama bahasa-bahasa Jawa Barat biasanya itu. Iya, Banjar sama Jawa Barat kan juga agak ini ya. Lo enggak lo. Terus yang aku inget banget ya kak, mungkin sampai sekarang aku juga masih kepleset ya terkait P sama V. Mungkin sampai sekarang kali ya itu kekurangan aku karena belum bisa membedakan. Misalnya kalau apa ya yang terkait misal Betul. red velvet gitu ya, itu kan yang benarnya. Dulu aku tuh kayak red velvet kayak gitu, jadi teman-teman tuh ketawa gitu ya, itu bahan lucu gitu sih. Tapi ya kadang malu juga kok aku tuh nggak bisa gitu. Bentar. Percakapan Banjarnya mau konten gimana? Bahas apa gitu loh kak, jadi kayak ada topiknya gitu, kita ngomong Banjarnya. Jadi nggak aneh gitu, gimana? Kita mulai dengan bahasa Banjar ya. Kita nanti ada percakapan, entah nanti percakapannya apa, silahkan simak dulu aja. Oke. Aulia, ini Ikam bulik jadi bulik ada? Ulun tahun ini kada bulik kai. Nah kenapa tuh? Soalnya ulun tuh ini apa anak menuntung akan skripsi ulun lawan misalnya wasit kan mama abah kesini ke Solo kan mau urus gasen ulun misal sudah wisuda kayak itu, jadinya duit yang harusnya ulun bulik disimpan aja dulu jam mama abah tuh ditabung sekalian kayak itu kah? Enggak, sekalian aja mama lawan abah yang kesini. Mbak ada ngapa karena Kalbi lupa guys. kada rindu itu apa? Kada kangen. Kita kan kangen juga Kangen pakai bahasa bahasa Indonesia. Dandaman. Nah. Dandaman guys. Kada dandaman nah Ikam lawan keluarga. Dandaman pasti kai dandaman banar malah kan. Nah, cuma tuh kayak pepang lagi lah kondisinya kayak ini. Corona juga kan apa duit di rumah nih ya, maksudnya tuh syukur-syukur kalau misal masih bisa lah ngirimin bulanan dan sebagainya, jadinya ya udah yang bisa ditabung aja gitu. Nah gasen ulun karena kalau insya Allah sudah wisuda waktunya mama abah yang kesini. Wajah Maelah. Sedih banget lah hidup ulun nih lah. Aduh, kada paling ya sedih, yang penting tuh kita menikmati aja hidup nih ya lo kak. Bujur. Maksudnya waktu tuh kan kayak ya ada kita di masanya bersabar, ada di masa kita tuh kayak ya menikmati bersenang-senang bersama, ya inilah prosesnya gitu. Nah itu kita tadi pakai bahasa itu, kita tadi menggunakan bahasa Banjar ya. Ya betul, itu tadi bahasa Banjar kita obrolan. Mengerti nggak mengerti nanti kita kasih subtitlenya, jadi kayak nanti ada penjelasannya gitu. Sebenarnya saya juga agak ketawa sih biasanya. Nyampe di Bandara Kalimantan Selatan, Banjarmasin itu apa? Samsudinur. Saya ketawa tuh biasanya. Wah ternyata bahasa Banjar ini agak gimana gitu. Karena kita tuh dalam dua lingkungan ya kak. Jadinya ketika mendengar bahasa Banjar yang bahasa asli kita tuh ketawa juga ternyata. Oh ternyata selucu ini. Mengapa orang tuh jadinya penasaran ya? Gitu. Yang intinya saya itu kalau bahasa halusnya ulun ya. Iya ulun. Ulun saya. Kalau kamu? Kamu itu pian. Nah itu secara singkatnya ulun itu saya dan pian itu kamu. Oke mungkin itu saja. Terima kasih pada Aulia yang udah menemani kita nge-vlog lagi nih buat konten gitu. Mungkin itu saja. Ada pesan? Pesannya nggak ada sih. Yang penting buat teman-teman semua tetap semangat gitu mencapai cita-cita impiannya. Yang penting dalam hidup itu harus punya tujuan. Oke, sampai ketemu lagi. Mungkin sampai sini saja untuk video kita. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.